Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini saya habis sahur subuhan, lalu nonton Instagram ya. Lalu buka-buka Instagram, ternyata banyak notifikasi yang mention saya ke sebuah video yang tentang pesepeda nih. Nah, nggak tahu kenapa pada mention saya, mungkin karena selama ini saya sering bikin konten tentang sepeda atau tentang lalu lintas nih. Nah, videonya ini tuh dari sebuah akun agregasi gitu ya, yang suka mengupload video yang lagi viral gitu. Nah, itu di situ tergambarkan pesepeda yang sedang debat dengan polisi lah ya, berselisih gitu. Polisi nyuruh ke kiri, pesepedanya nggak mau, dia pengennya kayaknya ke depan gitu. Lalu jadi ribut-ribut, polisinya bersikeras itu diskresinya, pesepeda bersikeras tetap bisa maju ke depan, lalu mempertanyakan kepada si polisi gitu, ini gimana ini gitu. Nah, bagi yang belum lihat videonya, ini dia videonya. Pak, jangan jadi rumah, Pak, jangan kasar, Pak. Iya. Masih namanya. Loh, Bapak yang nyalain sih, maksud saya biar jalan. Saya meminta kalian ke kiri. Nah, itu tadi sih videonya ya. Saya nggak tahu itu masalahnya apa. Lalu mencoba nyari kronologi lengkapnya juga nggak nemu gitu. Rame gitu ya. Mungkin yang ngetek saya pengen tahu bahwa sebenarnya yang benar yang mana gitu. Ini nggak tahu dia ada di pihak yang anti pesepeda atau yang pro pesepeda gitu. Nah, kalau saya sebenarnya nggak pernah pro atau anti, baik itu sepeda maupun non pesepeda gitu. Nah, patokan saya sih simple gitu. Kalau kau di jalan raya atau kalau kita jalan di jalan raya di tempat umum, ya kita harus mengikutin aturan yang mengatur soal itu gitu. Nah, seperti yang video tadi nih, pesepeda, pesepedanya salah atau tidak gitu. Kan pertanyaan gitu. Atau yang salah polisinya atau gimana. Nah, mungkin yang rekam tuh tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa ini nih polisi arogan nih kan, karena kayaknya perekamnya adalah dari sisi pesepeda. Tetapi kalau kita baca di komentar-komentar di video itu, justru orang menyatakan bahwa pesepedanya yang arogan gitu kan. Nah, ini menarik gitu, menarik. Jadi memviralkan sesuatu yang justru backfire kalau paling nggak dianalisis dari video-video yang viral itu. Nah, kalau saya sih begini teman-teman ya. Jadi mau kita itu apa, mau pesepeda, mau pejalan kaki, mau motor, mau mobil, itu kalau kita jalan di jalan raya, ya kita harus ikut aturan yang mengatur tentang jalan raya itu. Kan pasti semua orang akan sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Pejalan kaki merasa paling berhak, pesepeda merasa paling berhak, motor juga merasa punya hak bayar pajak, mobil juga sama, segala macam. Ini kalau masing-masing menjalankan kepentingannya masing-masing, memaksakan kehendaknya masing-masing, chaos. Itulah makanya kenapa undang-undang itu perlu ada gitu. Nah, lalu siapa yang menjalankan undang-undang? Yang menjalankan adalah polisi atau pihak kepolisian. Makanya di jalan ya kita harus ngikutin kepolisian. Makanya kepolisian juga diberikan diskresi. Misal
masuk jalur busway itu nggak boleh, tetapi misal terjadi kemacetan atau apa, lalu polisi itu bisa juga itu memberikan diskresi untuk misal boleh dilewati segala macam, atau menutup dan membuka arus itu memang ini ya Pak Polisi ya. Terlepas itu kemudian tepat atau tidak tepat tuh ya setahu saya bisa di-challenge sih, tapi tidak dengan dilawan di jalan gitu kalau konteks si sepeda ini ya. Tapi saya nggak tahu kronologi pastinya, silahkan kalau ada yang tahu mungkin punya pendapat yang lain atau punya versi video atau kronologi yang lain. Cuman yang jelas dari video yang beredar itu ini kan pada di tag nih, jadi butuh jawaban ya. Saya jawab, kalau sepanjang pengamatan saya berdasarkan hanya video itu tadi, itu sepertinya memang ya harusnya nurut sama Pak Polisinya aja, karena dia kan yang punya wewenang itu di jalan kan untuk mengatur agar pengguna jalan itu mematuhi peraturan perundang-undangannya, dan dia juga berhak punya diskresi di situ teman-teman. Nah, kenapa sih orang harus patuh kepada undang-undang? Itu kan sebenarnya kalau kita tarik filosofinya kan, manusia itu, ini sering saya sampaikan ya, manusia itu pada dasarnya lahir dengan membawa kebebasan. Namanya kebebasan eksistensial. Intinya, lu mau ngapain aja itu boleh. Lu mau ngapain aja itu berhak. Karena manusia pada dasarnya punya kebebasan tuh, bebas. Lu mau nyetel musik, ya contoh gini, lu mau nyetel musik keras-keras, bebas. Tapi kan orang lain juga punya kebebasan eksistensial yang sama. Ada orang yang mungkin punya dengan kebebasan eksistensialnya bebas dong, dia tidak suka orang yang nyetel musik keras-keras karena mungkin dia terganggu, tidurnya terganggu segala macam. Nah, pertabrakan atau pertemuan kebebasan eksistensial oleh individual ini kemudian menimbulkan masalah tuh. Makanya harus diatur, kemudian terciptalah namanya kebebasan sosial yang untuk mengatur kebebasan individual. Nah, itu salah satu bentuknya adalah peraturan perundang-undangan gitu. Ya sama dengan di jalan lah. Pesepeda punya mau sendiri gini-gini, mobil punya mau sendiri, motor mau sendiri-sendiri, pejalan kaki punya mau sendiri-sendiri. Ini kalau nggak diatur di dalam undang-undang, pasti akan terjadi gesekan, pertabrakan. Nah, kalau nggak ada hukum, ya pasti yang terjadi hukum rimba. Nah, kalau yang terjadi hukum rimba antar moda misal, yang paling rugi juga justru teman-teman pesepeda gitu. Nah, makanya kemudian ada aturan itu kan, Undang-Undang ELAJ misal. Nah, memang di situ pesepeda diistimewakan ya, atau diprioritaskan bersama dengan pejalan kaki. Cuman juga pesepeda juga perlu mengikuti aturan yang berlaku gitu. Misal yang ramai kemarin tuh soal jalur sepeda ya. Ada jalur sepeda harus lewat itu ya harus ngikut itu. Walaupun terus alasannya, wah itu nggak bisa road bike. Memang sih kalau kita lewat situ misal kita kecepatannya 25 ya. Terus kita lebih dari itu lewat situ, terus apalagi depan ada orang yang berdua-duaan gitu. Itu nggak bisa kita lewat tuh kadang-kadang. Tapi kan sebenarnya ada solusi. Tiap minggu itu jalur sepedanya diperlebar. Jadi boleh di jalur yang non jalur sepeda itu dibatasi kon gitu kan. Ya udah, kalau aturannya ada seperti itu ya ikutin gitu. Kalau nggak mau di situ kan ada tempat lain. Misal bisa di sirkuit gitu. Kan ada itu beberapa road bike sepeda yang nyewa sentul gitu karena untuk kenceng-kencengan itu. Ini sama dengan motor kan sama tuh, nggak boleh dia balap-balapan di jalan. Nah, motor saya kenceng nggak bisa pelan, ya itu aturannya begitu gitu. Misal ada batas limit kecepatannya 50 misal di dalam kota, sementara motornya larinya cenderung ke 100-100an, ya nggak bisa, harus ikut gitu. Ya kalau melanggar ya konsekuensinya ditertibkan oleh petugas gitu. Kalau mau kebut-kebutan di mana, ya ada tempatnya di sirkuit gitu. Demikian juga dengan sepeda segala macam gitu loh. Semua itu sama gitu. Kalau pesepeda punya alasan, pengguna jalan lain juga punya alasan. Ini makanya kan akhir-akhir ini jadi cenderung pesepeda itu jadi jadi kayak dikeluhkan gitu teman-teman. Kalau saya dulu awal-awal pesepeda tahun 2010 itu kita cenderung mengeluhkan pengguna jalan lain. Jadi pesepeda cenderung kalau di mata masyarakat itu jadi korban, misalnya tabrak. Jadi yang teriak-teriak share the road itu pesepeda gitu. Nah, sekarang justru kayak kebalikan gitu. Banyak yang mengeluhkan kepada pesepeda nih. Tingkah-tingkah tentu ya nggak bisa dipukul rata ya. Nggak semua pesepeda begitu. Saya pesepeda, saya juga nggak melanggar aturan gitu. Cuman memang ada beberapa pesepeda yang kemudian terkesan lalu ketangkap masyarakat sebagai arogan. Dan teriakan-teriakan share the road ini saya lihat justru banyak diteriakan oleh pengguna jalan yang lain gitu. Ini kalau kata orang Jawa yang wolak-wali zaman gitu. Tapi mau di mana lah, mau kalian bela pesepeda, kalian anti pesepeda,
kalian mau bela polisi, nyalahin polisi segala macam, ini kan nggak akan ketemu nih, nggak akan ketemu apapun masalahnya. Yang jelas ketemunya apa? Ya di undang-undang gitu. Balikin aja di undang-undang siapa yang benar gitu. Buka aja pasal-pasalnya. Misal soal harus di jalur sepeda apa enggak, buka pasalnya. Misal kayak yang tadi itu di video itu yang benar polisi berhak melarikan ke kiri dengan diskresinya atau tidak, silahkan dibuka di undang-undangnya gitu. Tapi ini pendapat saya hanya dengan melihat video yang sekilas itu, karena banyak yang mention nih, biar apa namanya, gimana bang, ya udah saya bikin aja pendapatnya, biar saya ini nggak dikira anti pesepeda atau pro sepeda lalu anti motor. Kan saya sempat dituduh itu. Kalau saya sih nggak pernah ngelihat siapanya ya, saya ngelihat apanya gitu. Makanya saya kadang-kadang dianggap anti pesepeda, kadang-kadang dianggap terlalu pro sepeda, anti yang lain segala macam. Saya nggak itu sih, saya kembaliin ke undang-undangnya gimana aja gitu. Nah, ini juga sama. Misal ada teman-teman punya tahu ceritanya atau punya pendapat lain, silahkan di kolom komentar aja, biar kita sama-sama tercerahkan gitu. Saya tidak pernah nyensor komentar di akun-akun saya tidak, apalagi mendelete, nggak pernah. Silahkan berpendapat, bahkan banyak pendapat yang sampai maki-maki juga saya biarin gitu. Nah, biar kita tercerahkan gitu. Tapi kalau sebagai saya ini kan pemotor juga, pesepeda juga, kadang naik mobil juga. Saya naik semua moda lah di Jakarta ini, angkutan umum juga. Jadi saya merasakan semuanya gitu. Nah, saya mengajak sekali lagi pada teman-teman, apapun moda yang Anda pakai, apapun kendaraan yang Anda kendarai, patuhlah pada undang-undang. Lalu kedua, belajarlah berempati. Caranya gini, kalau biasanya sebel ngelihat pemotor, sesekali coba naik motor. Biar tahu rasanya naik motor itu di Jakarta gimana. Lalu sebel sama pesepeda, coba sesekali naik sepeda, biar tahu gimana rasanya bersepeda di Jakarta. Demikian juga dengan mobil, coba Anda kendarin mobil deh. Atau kalau nggak bisa nyetir atau nggak punya mobil, sesekali naik go-kart atau Grab tuh ada di depan gitu. Coba lihat bagaimana rasanya gitu. Nah, atau naik umum juga. Jadi dengan semua itu, dengan punya empati, pasti akan punya pendapat yang berbeda, teman-teman. Akan punya kepekaan yang berbeda. Dan tidak mudah tergiring untuk pro atau kontra terhadap sesuatu. Dan sekali lagi, ya kalau ada yang begitu-begitu, ada perselisihan, segala macam, kembaliin ke aturan yang berlaku. Dan memang kalau di jalan, ya siapa yang berwenang ya polisi. Karena undang-undang mengharuskan dia sebagai orang yang berwenang untuk menegakkan aturan perundang-undangan. Ya, saya kira jawaban atau pendapat saya begitu ya teman-teman ya. Feel free, boleh beda, boleh sepakat. Namanya juga pendapat, opini. Ya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Oke teman-teman ya. Terima kasih ya, termasuk yang udah nge-tag saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.